anak 2017 ya, bikin bio oil. Jadi ternyata masalahnya apa? Pakai reaktor itu, kalau mau suhu misalnya 500, waktu yang diperlukan untuk naikkan suhu dari suhu kamar sampai ke 500 itu waktunya 1 jam lebih. Ya, 1 jam lebih. Jadi dalam masa itu kan, selama pemanasan itu naik suhunya dari suhu kamar ke 500, itu kan sebagian ada juga terbentuk uapnya, ya. Ada uapnya, ada macam-macam. Bio oilnya yang mau diambil itu yang sisa di dalam atau yang kondensasi nanti uap asapnya. Kalau asapnya, jadi mereka tampung, tapi mulai dihitung itu yang ditampung untuk dianalisa, untuk diuji itu yang setelah tercapai suhu 500 gitu. Nah, jadi setelah tercapai suhu 500 itu kan banyak yang sudah uap. Jadi yang pertama muncul itu ya pasti airnya, uap air. Ya, jadi kondensat yang pertama dapat itu adalah cairan bening dan tidak mudah terbakar. Tidak bisa terbakar, dinyalakan nggak mau menyala dia. Ya, nggak mau menyala seperti itu. Jadi yang mau melakukan percobaan bio oil itu ya bukan terbatas hanya bimbingan ibu yang kebetulan judulnya mau itu katanya kan. Yang lain-lain juga kalau mau itu mungkin harus memikirkan bagaimana kita sampling yang benar. Apakah misalnya dari 0 sampai 500 tuh kita nggak mau ambil karena kemungkinan ada zat-zat lain gitu, ada air. Nah, yang jelas berarti sampel kita, bahan baku itu harus panaskan terlebih dahulu, jangan ada air. Kalau enggak, baru itu kan bukan masuk kelompok bio oil katanya. Tidak bisa nyala katanya. Sementara kalau setelah 500, sesuai suhu karbonisasi yang kita inginkan, misalnya pirolizisnya 500, sampai ke 500 dalam waktu 1,5 jam itu, udah banyak yang menguap. Ya, banyak menguap, udah banyak terdekomposisi. Jadi kekurangannya adalah alatnya tidak bisa dengan cepat mencapai suhu yang kita inginkan. Kalau misalnya bahan baku kita tidak dimasukkan terlebih dahulu di dalam reaktor, di luar dulu, reaktornya panaskan dulu. Sampai 500 baru kita buka, masukkan bahan ke dalam. Nah, itu bahaya juga. Bisa jadi dia langsung terbakar tuh, gitu. Keluar apinya. Mungkin ibu tidak menakut-nakuti. Jadi ada baiknya diperhatikan ya ketika menggunakan reaktor itu. Nah, cobalah pelajari bagaimana orang sampling produknya itu, dihitung dari kapan ya untuk membuat dia tercapai suhu. Ini nggak, settingnya nggak ada, ini cuma bisa dibuat maunya suhu berapa gitu. Heating rate-nya nggak ada. Heating rate itu seperti itu, heating rate itu harus alat-alat yang mahal sekali baru bisa diatur. Nah, kalau di furnace yang ada di lab penelitian bisa ada heating rate-nya. Heating rate-nya maksudnya laju pemanasannya. Jadi kita set misalnya dalam 1 menit suhunya naik berapa derajat. Ya, misalnya dalam 1 menit naik 10 derajat. Berarti 5 menit 50 derajat. Nah, gitu. Jadi kita bisa mempercepat dia atau melambat. Dia ada range-nya tertentu sesuai spesifikasi alat. Tapi kalau reaktor pirolisis yang ada di PIK itu tidak bisa diatur heating rate-nya. Ya, tidak bisa diatur heating rate. Kalau kita ada variasi temperatur, nah itu yang susah. Berarti nanti kondisinya berbeda. Kalau 400 dengan 500, 400 misalnya 1 jam udah tercapai 400. Yang 500 itu 1,5 jam. Wah, kan udah selisih 1/2 jam. Di situ udah banyak yang terurai. Jadi produknya itu tidak representatif. Jadi mungkin udah banyak yang hilang atau apa. Atau dari awal kita udah tampung misalnya. Nah, dari awal kita udah tampung, itu 1,5 jam itu suhunya bukan 500. Jadi ya begitulah, banyak kesalahan ya. Jadi banyak sekali faktor yang harus dipikirkan. Tapi yang penting adalah karena keterbatasan alat, yang penting
kita harus membuat setiap peran itu kondisinya sama, kecuali yang divariasikan. Awalnya bagaimana? Jadi kita usahakan perlakuannya sama. Ya, perlakuannya harus sama. Itu tadi. Ya, seperti itulah kira-kira. Nah, sekarang kita lanjutkan kuliah kita dengan pembuatan produk. Ya, ini contoh juga membuat produk bio oil katanya. Dari apa gitu ya. Ini kan membuat produk juga. Bolehlah mempelajari strateginya. Ini kok muncul nih ya? Salah. Oke. Oke. Yuk, Oke, kita lanjut tentang pembuatan produk ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari ketika kita mulai ada rencana, udah bisa buat produk. Ada aspek-aspek yang harus kita pertimbangkan ya. Yang pertama adalah intelektual propertinya. Jadi kita harus, kalau misalnya itu adalah hasil penemuan kita harus memikirkan jangka panjangnya, patennya macam mana. Jangan sampai kalau kita nggak punya paten, orang lain yang patenkan, habis itu dia tuntut kita bayar ganti rugi, bayar royalti karena menggunakan paten orang itu. Padahal bukan ya, padahal itu hasil karya kita sendiri, penemuan kita sendiri. Cuma karena kita lalai, kita jadi bisa ini. Kenapa kita harus memikirkan intellectual property ini? Karena kita menghasilkan suatu produk, kita pasarkan. Orang lain bisa lihat ya, orang lain bisa tiru. Nah, ini kalau bisa ditiru orang lain, nanti diklaim punya dia, ya gawat kita ya. Sia-sia kerja keras kita. Habis itu menyusun informasi yang hilang. Jadi informasi ini penting, misalnya ada proses-proses tertentu yang tidak disebutkan dengan gamblang oleh si ini, atau kita sendiri yang belum, penelitian kita mungkin masih ada yang kurang, jadi ada informasi yang masih harus dilengkapi gitu, harus disiapkan. Ataupun misalnya sebenarnya produk yang mau kita buat itu adalah penemuan dari orang lain gitu ya. Jadi kita persiapkan, misalnya kita apakah mau membeli paten dari mereka atau ajak dia kerjasama macam mana ya. Jadi supaya kita dapatkan informasinya. Nah, itu harus dipikirkan. Kemudian dampak lingkungan dari produk kita ya. Jadi zaman sekarang produk yang kita hasilkan itu harus kita pikirkan dampaknya. Tidak boleh sembarangan, langsung pokoknya produksi, udah gak mau memikirkan dampaknya ya. Sama sekarang misalnya kita sudah digalakkan menggunakan mobil listrik ya, mobil listrik sehingga emisinya tidak berupa gas asap yang bisa menimbulkan efek rumah kaca gitu ya, yang bisa meningkatkan kadar CO2 dalam udara semakin meningkat ya, yang merusak kehidupan kita. Nah, pakai mobil listrik. Tapi yang lucunya pemerintah itu membuat aturan itu yang belum jelas gitu ya, tidak mendukung proyek ini. Apa katanya? Karena yang pakai listrik itu ya, dia kan harus dicas ya. Itu dianggap dua mesin, sehingga pajaknya mahal. Nah, gara-gara pajaknya mahal kan minat orang kan jadi berkurang ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi kalau kita disuruh ini, maka kita harus buat aturan yang mendukung gitu ya. Nah, itu tadi cerita tentang paten, tentang informasi yang hilang dan pertimbangan lingkungan ya. Jadi sebelum kita membuat ini. Nah, setelah kita pertimbangkan, kita sampai ke spesifikasi akhir ya.
Jadi kita udah siap-siap mau bikin alatnya, bikin bendanya. Bendanya yang macam mana? Ya, kita harus punya gitu ya. Walaupun misalnya, oh saya mau menghasilkan masakan yang enak gitu ya. Tampilannya kan harus dipikirkan. Porsinya berapa gede gitu ya. Porsinya berapa besar, satu mangkok kecil, satu mangkok besar, pakai piring apa gitu ya. Bentuknya misalnya ini selama ini kita udah coba di rumah ini masak terus wah enak gitu katanya bikin bakwan misalnya yang sederhana bikin bakwan. Nah ketika kita jual apakah kita tidak perlu memikirkan bentuknya supaya tampilannya cantik menarik itu ya, nampak cantik jangan berseliweran macam mana gitu ya, orang nggak tertarik, warnanya juga gitu harus menarik konsumen gitu ya. Jadi ini seperti ini juga membuat suatu spesifikasi. Kita harus menjelaskan produk kimia yang ingin dibuat. Jika produknya yang dibuat merupakan bahan kimia, struktur molekulnya perlu ditentukan, bentuk finalnya dan kemurniannya. Kemurniannya maunya berapa gitu ya. Jadi kalau kemurniannya tidak terlalu tinggi misalnya, dia sudah cukup bermanfaat dengan kemurnian sekian, sehingga kita bisa proses pemrosesannya jadi lebih sederhana, tidak perlu misalnya tahap pemisahannya sampai berapa kali lipat gitu ya, misalnya oh cukup ini sekali sampai di sini saja kita sudah mendapatkan spesifikasi yang kita inginkan. Kalau begitu udah stop, tidak perlu lagi dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Nah, kalau produknya merupakan suatu alat, maka ukuran dan bentuknya perlu dispesifikasi. Bentuknya bagaimana ya, ukurannya berapa, dan cara mengoperasikannya. Nah, cara mengoperasikannya penting ya. Sama seperti misalnya di lab kita ketika datang asesor itu, yang menjadi perhatian mereka adalah lab kita. Kemudian apakah di lab itu semua peralatan dilengkapi dengan manual cara pengoperasiannya, dan apakah ada komunikasi hajatnya, misalnya ada keterangan benda ini berbahaya, panas, katanya, jangan disentuh, seperti itu. Itu untuk menjaga keselamatan dari si pengguna dan juga supaya alat itu awet, tidak baru dipakai rusak. Seperti itu ya. Jadi cara pengoperasiannya penting. Jangan sampai kita misalnya kita jual alat kemudian kita tidak melengkapi dengan cara mengoperasikan. Ya, jadi konsumen tidak tahu memakainya, baru beli udah rusak gitu ya, karena ya gaptek gitulah. Nah, spesifikasi akhir juga perlu untuk memeriksa kembali persaingannya ya, membandingkan produk baru dengan produk yang terbaik saat ini. Jadi kalau kita mau bersaing dengan orang lain tentu punya kelebihan kita. Apa kelebihan kita? Ya kalau untuk mengetahui kelebihan kita atau kita mau membuat produk kita mempunyai kelebihan, kita ya wajib tahu dulu produk pesaing itu bagaimana gitu ya. Jadi kita harus lengkap dulu, produk saingan ini fiturnya ini yang mau kita buat ini harus begini supaya melebihi yang dijual yang ada di pasaran saat ini. Nah, menyiapkan spesifikasi akhir seringkali dapat dibantu oleh strategi 3 tahap berikut. Pertama, kita mendefinisikan dulu struktur produknya ya. Struktur produknya misalnya komposisi kimianya, geometri fisiknya, kemudian reaksi kimia, apakah ada reaksi kimia yang bisa mengubah sifatnya ya. Kemudian termodinamika produknya bagaimana, apakah produk kita itu fasanya cair atau padat, atau misalnya kondisinya stabil atau tidak, dan bagaimana skala ukuran karakteristik dalam fasa campuran. Seberapa besar pencampurannya ya, berapa banyak yang harus dicampurkan dan sebagainya. Nah, itu struktur produknya yang harus kita perhatikan. Strategi kedua adalah apa atribut produk utama ya, apa ciri khas dia yang paling penting gitu.
Atribut strukturnya ini mencakup sifat-sifat fisik seperti kekuatan dan elastisitasnya. Atribut ini penting untuk peralatan. Nah, biasanya untuk peralatan apakah dia tahan gitu ya. Seperti misalnya botol untuk aqua misalnya. Botol aqua yang ukuran kecil itu kan sekitar 600 mili ya. Jadi makin lama kalau Ibu perhatikan, botol aqua sekarang itu lebih tipis daripada yang dulu. Ya. Nah, tentu saja ini tujuannya misalnya untuk menekan harga atau misalnya untuk diproses kembali lebih gampang gitu ya. Jadi kita harus menghitung misalnya isinya 600 cc. Sebaiknya tebal dindingnya berapa supaya dia tahan ya. Jadi itu menyangkut kekuatan juga gitu. Kalau isinya 600 cc maka minimum tebal dindingnya berapa. Ya, kita juga tidak mau berlebih-lebihan sehingga biaya kemasannya jadi lebih mahal gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian perubahan kesetimbangan. Banyak produk kimia, terutama mikrostruktur, akan menunjukkan perubahan dalam keseimbangan sebagai akibat adanya perubahan suhu, pH, atau variabel proses lainnya. Ya, contohnya misalnya perubahan kesetimbangan, misalnya coklat gitu. Ya, kita makan coklat. Ketika coklat di luar dengan suhu kamar sekian, dia berbentuk padat, keras gitu ya. Tapi begitu kita masukkan ke mulut yang suhunya lebih tinggi sedikit, dia akan mencair atau seperti es krim gitu ya. Nah, itu es krim itu kan juga termasuk kepada produk mikrostruktur ya. Bagaimana kita membuat teksturnya sehingga sedap dimakan gitu ya. Dan juga tadi cerita coklat gitu ya, teksturnya harus bagaimana, sifatnya harus tahan asam, basah, bagaimana dengan pH yang ada di mulut kita sehingga dia bisa lebur, nggak tetap keras gitu ya. Nah, ini perubahan kesetimbangan yang mungkin mempengaruhi. Jadi kita harus meninjau sampai sini. Dan juga proses laju kunci, key rate processesnya. Jadi laju kuncinya apa? Biasanya sih adalah laju reaksi kimia. Kalau perpindahan panas, aliran fluida itu penting tapi bukan yang utama ya. Dan dia bisa dimanipulasi. Kalau misalnya kita ingin perpindahannya lebih cepat, kita bisa memperluas permukaannya, area permukaannya. Dalam penelusuran spesifikasi akhir, organisasi ini harus digunakan untuk mencari atribut yang paling penting ya, sifat apa yang paling penting yang bisa mendukung produk kita itu mempunyai fitur yang lebih baik ya. Habis itu ada chemical triggernya. Ya, strategi akhir adalah mengidentifikasi sifat kimia mana yang membuat produk menjadi aktif. Langkah ini penting untuk produk molekul dan mikrostruktur. Biasanya mencakup variabel seperti melarutkan atau mendispersi produk sehingga menjadi berguna. Ya, jadi ada misalnya seperti semen misalnya. Semen itu baru berguna kalau dicampur air ya. Dibuat dulu dalam bentuk campuran, barulah kita aplikasikan pada dinding atau tempat yang kita perlu sehingga dia di situ bisa lengket kemudian mengeras. Ya. Dan perubahan suhu seperti tadi yang Ibu ceritakan, misalnya coklat gitu ya. Jadi dia harus menjadi lembut ketika dikenakan dengan suhu yang lebih tinggi ya. Jadi ini pemicu kimianya. Kemudian reaksi kimia biasanya terjadi karena perubahan pH atau hidrolisis. Ya.
Perubahan fisika lainnya termasuk tekanan, deterjensi, dan medan listrik. Jadi hal-hal seperti ini yang akan menentukan, yang harus kita buat untuk menentukan spesifikasi akhir ya. Nah, begitu sudah selesai ketiga ini ya. Jadi yang pertama itu apa tadi? Struktur produk. Yang kedua, atribut produk yang paling penting, kemudian pemicu kimianya. Setelah lengkap semua ini, nah mulailah kita membayangkan kita akan membuat produk. Ya. Nah, sebelum pembuatan, seringkali kita perlu untuk membuat satu atau lebih prototipe dari produk yang diusulkan. Ya. Kita buat dulu prototipenya, sehingga kalau misalnya produk yang mau kita hasilkan adalah suatu alat, ya, kita buat dulu prototipenya, misalnya yang ukurannya lebih kecil, kemudian kita pamerkan. Kita minta pendapat dari calon-calon usernya gitu ya. Apa pendapat mereka, apakah mereka bisa terima? Kalau bisa terima, baru kita produksi besar-besaran. Ya, dan juga sambilan survei, misalnya dari segi bentuknya, apakah mereka suka atau mereka suka yang bentuknya yang lain gitu. Dan juga dari segi warnanya gitu ya. Ada yang misalnya, wah, ada user yang suka warna pink, ada yang suka warna biru. Maka setelah kita pertimbangkan, mungkin produk kita itu kita buat berbagai jenis warna gitu ya, untuk memenuhi keinginan dari si pelanggan. Seperti itulah kira-kira. Jadi prototyping ini sangat menguntungkan ya. Jadi kita udah uji dulu, tidak boleh langsung skala industri. Kalau langsung skala industri ternyata pelanggan tidak suka. Nah, kita bisa rugi ya. Kita lihat ini sampai ke scale up, kita sampai ke scale up ya. Jadi karena biasanya penemuan kita itu kan dalam skala lab. Sedangkan kalau kita mau pasarkan, kita komersialkan, pastilah dia skala pabrik yang besar gitu ya. Yang tadinya misalnya hanya 1 liter, kita perlu belasan liter atau berapa ribu liter, kan udah beda dengan yang 1 liter ya. Nah, kita perlu memperbesar ukurannya. Nah, dalam hal memperbesar ukuran, ya bagaimana kita memperbesar ukurannya? Perbandingannya sama atau macam mana gitu ya. Ini contoh yang hanya tadi reaksi kimia biasa ya. Jadi ini katanya kita sudah menjalankan percobaan dengan kapasitas hanya 300 cc ya, mengubah si glukosa menjadi fruktosa. Fruktosa itu kenapa perlu dirubah ke fruktosa? Karena fruktosa itu rasa manisnya jauh berkali-kali lipat daripada si glukosa. Jadi kita bisa menghemat ya kalau industri. Pakai aja fruktosa, langsung manis gitu ya. Sedangkan glukosa itu mungkin perlu kuantitas yang jauh lebih besar daripada fruktosanya. Nah, di sini contohnya itu tadi 300 cc ya reaktornya, kemudian konversinya 90%. Kadar glukosa yang digunakan adalah 0,05 gram per centimeter kubik. Waktu reaksinya 6 menit. Ya, jadi katanya reaksi tersebut dibatasi oleh reaksi kinetika kimia. Kinetika kimianya di sini reaksinya menggunakan katalis enzim yang disupport, yang ditahan, yang disokong oleh manik-manik gitu ya. Manik-manik berukuran 400 mikrometer, bisa jadi manik-manik plastik gitu ya. Dengan menggunakan kondisi reaksi yang sama, diumumkan untuk menggunakan reaktor Plug-Flow untuk membuat 1 kg glukosa per menit. Ya. Jadi yang tadi hanya berapa puluh belasan gram, ini sekarang mau produksi 1 kilo, 1000 gram. Berapakah ukuran reaktornya? Ya. Untuk kondisi yang sama,
kita perlu harga katau yang sama. Ya, jadi untuk reaktor baru kita gunakan KVPQ. Jadi itu yang kita bandingkan. Karena K-nya tidak berubah ya, kita anggap reaksinya sama, berarti kecepatan reaksinya tidak berubah. Ya. Jumlah yang dibuat dalam reaktor lama itu sebanyak ya 0,990%, konversinya, kemudian konsentrasinya 0,05 dikali 300 cc ya. Konsentrasinya tadi kan 0,05 gram per mililiter. Ya, per mililiter. Kalau ada 300 cc, 300 cc berarti jumlahnya 13,5 gram. Jadi kita perlu berapa kali lebih besar? 1000 per 13,5. Ya. Nah, kita perlu reaktor yang sebesar macam mana? Reaktornya kita pakai perbandingan 1000 per 13,5 ya. Jadi 1 kilo yang mau diproduksi dibagi 13,5 gram produk dalam skala lab. Kemudian dikali dengan 1000 bagi 13, kali 300 bagi 1000 ya. Jadi 300 itu adalah ukuran reaktor kecil. Kemudian 1000 di sini ini konversinya ya dari cc menjadi liter. Jadi kita lihat yang dibutuhkan adalah berukuran 22 liter. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jadi dalam hal ini diasumsikan bahwa proses hanya dibatasi secara kimia, tidak mempengaruhi oleh transformator. Ini bukan asumsi yang baik, ya, karena pola aliran melalui manik-manik yang mensupport engine sama sekali berbeda dalam kedua kasus. Percobaan harus dilakukan untuk menguji, memeriksa hal ini. Ya, jadi walaupun dalam hal ini kita sudah hitung, tapi kita harus validasi betul nggak seperti itu, ya, karena di sini kita buat asumsi yang tidak sesuai. Ini jenis katalisnya ya. Nah, Ibu cerita dulu EcoGreen yang ada di Belawan, mereka reaktor hidrogenasinya itu adalah reaktor yang padatannya itu katalisnya tersuspensi di dalam reaktor. Ya, dia ikut melayang-layang gitu. Supaya dia mungkin kita perlu mengaduk. Tapi yang di Batam, EcoGreen yang di Batam, mereka tidak menggunakan reaktor tangki pengaduk lagi, tapi mereka menggunakan yang fixed bed. Fixed bed di sini katalisnya sudah disusun di dalam reaktornya, tidak bisa keluar masuk. Ya? Tidak bisa keluar masuk, udah ada kian di dalam itu. Kecuali kita memang ada masanya, udah habis masa pakai, udah expired. Katalisnya harus diganti baru, barulah kita buka, keluarkan, ganti dengan yang baru. Ya, jadi ada dua macam di sini. Scale down untuk men-scale down peralatan kita ya atau proses kita, ada prinsip yang bisa digunakan insinyur kimia ya, yaitu dengan menggunakan analisis dimensi ya. Jadi kita memeriksa satuan-satuannya dari persamaan yang ada. Jadi kiri kanan itu harus ada apa satuannya. Nah, kalau di sini contohnya itu seperti bilangan Smith, Prandtl, Diel ya. Udah pernah dengar?
Enggak ada? Coba Ibu tanya dulu. Apa sih yang dimaksud dengan skill up? Rizky Felix Jonathan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Mana sih Rizky Felix ini? Tadi Ibu minta jawab dulu apa yang dimaksud dengan skill up. Rizky Felix, Ibu catat dulu siapa yang nggak menjawab nih. Berarti cuma sekedar join aja ya. Iya, Bu. Apa yang dimaksud dengan skill up? Si Rizky Felix. Izin, Bu. Skill up itu adalah suatu analisis yang menggunakan bilangan. Skill up. Skill up. Apa sih yang dimaksud dengan skill up? Udah, berarti udah salah. Ibu minta yang lain dulu. Michael Sinaga. Ya, untuk apa Ibu cakap sekian lama tapi tidak paham apa sih yang dimaksud dengan skill up? Jadi Ibu minta yang kedua, Michael, nggak ada. Muhammad Saddam. Apa yang dimaksud dengan skill up? Muhammad Saddam. Ya, Bu. Menurut saya, scale up itu pembesaran dari skala lab menjadi skala industri itu, Bu. Oke, betul. Terus analisis dimensi itu apa? Apa, Bu? Analisis dimensi. Dimensi di sini maksudnya apa? Ukurannya mungkin, Bu. Dimensi, analisis dimensi ya. Dimensi itu kapasitasnya, Bu. Kapasitas. Oh. Maksudnya kan pembesaran dari skala lab menjadi industri itu, Bu. Kita menganalisis dimensinya. Dimensi yang di sini sebenarnya maksudnya satuannya. Ya, satuannya. Jadi prinsip yang digunakan oleh insinyur kimia untuk skill up, skill down adalah analisis dimensi, terutama menggunakan bilangan tak berdimensi seperti Smith, Planter, Thiel, dan lain-lain. Ini untuk perpindahan massa, perpindahan panas ya. Nah, Ibu kasih contoh dulu yang stop dulu. Yang lebih gampang mungkin yang banyak kita praktekkan ya di lab misalnya. Di lab itu skill up, kita lihat ya, skill up itu industri proses. Pada industri proses, data percobaan sistem agitasi seringkali tersedia dalam
skala laboratorium atau skala pilot. Biasanya diinginkan untuk memperbesar hasil yang diperoleh agar dapat merancang unit dengan skala penuh, ya. Karena proses yang akan diperbesar sangat beragam, maka tidak ada metode tunggal yang dapat menangani sebuah masalah scale up ini. Sehingga ada pendekatan misalnya dengan menyamakan bilangan Reynolds-nya misalnya, ya. Jadi menyamakan bilangan Reynolds itu adalah untuk mendapatkan pola alirannya sama, ya. Pola aliran dan kualitas pencampurannya sama, ya. Jadi pergolakannya turbulensi di dalam campuran itu sama, ukuran yang kecil dengan ukuran yang besar. Jadi bagaimana kita menyamakan? Nah, kita gunakan bilangan Reynolds. Jadi di sini kita lihat persamaannya, persamaan 4 di sini. Sebelah kiri itu adalah misalnya kondisi untuk yang skala lab, ya. Jadi skala lab di sini campurannya viskositasnya μ1, densitasnya ρ1. Kemudian diameter dari pengaduk yang kita gunakan adalah sebesar dA1. N-nya adalah kecepatan putarannya. Nah, jadi dia harus sama, bilangan Reynolds-nya sama untuk ukuran yang besar. Nah, di sini kalaulah campurannya sama, ya, campurannya sama, terdiri dari campuran yang sama, maka viskositas dan densitasnya kita bisa anggap sama. Sisalah yang belum diketahui itu adalah diameter pengaduk dan kecepatan. Nah, karena perbandingannya seperti ini, ya kita paling tinggal tentukanlah misalnya diameternya, ya, diameternya. Tapi diameter pun misalnya kan seringkali anak-anak menggunakan data seperti ini, ya, menggunakan grafik yang ada ini, yang ada di buku unit operasi misalnya, bilangan Reynolds-nya ini bilangan power-nya. Nah, kondisi yang di sini itu digambari boleh dipakai jika kita lihat dulu kurva 1 itu turbin data 6 bila dengan lihat gambar. dA per W-nya sama dengan 5/4, dt per J-nya sama dengan 12. Nah, itu cerita tentang ukuran peralatannya. Dan yang jelas untuk grafik ini kita harus menggunakan diameter dari tangki harus sama dengan tinggi cairan di dalam wadahnya tadi. Ya, tidak bisa terima. Jadi misalnya yang kita ukuran yang tadinya ukuran diameter tangkinya, diameter pengaduknya hanya 5 cm, ya, hanya 5 cm. Kemudian ukuran tangki kita itu diameternya lebih kurang 15 cm. Misalnya, ya, misalnya. Nah, kita harus menggunakan perbandingan di sini. Macam mana? Jadi sekarang kita mau memperbesar. Misalnya reaktornya ukurannya diameternya menjadi 1 meter. Ya. Yang tadinya misalnya hanya 5 cm, sekarang menjadi 1 meter. 1 meter itu 100 cm, ya. Nah, perbandingannya bagaimana dengan ukuran tangkinya? Ya, kalau untuk ukuran tangki kita gunakanlah yang seperti tadi. Diameter sama dengan tinggi cairan di dalam tangki. Ya. Kemudian apalagi? Ini yang ada selain bilangan Reynolds, ada juga yang misalnya untuk mendapatkan gelombang-gelombang permukaan yang sama, yaitu dengan menggunakan bilangan Froude. Ya. Jadi dari perbandingan ini, mana yang bisa sama kita coret, mana yang tidak sama kita perkirakan. Ya, jadi kalau misalnya ini tadi diameternya 5 cm, kemudian kecepatan pengaduk kerja itu adalah 20 rpm. Kemudian ini misalnya diameternya itu yang tadinya hanya 5 cm sekarang menjadi
75 cm misalnya. 75 cm. Terus bagaimana dengan N-nya? Oh, kita gunakan ini aja. Di A1 misalnya dia hanya 5 cm. Nah, sekarang kita mau bikin berapa tadi? 75 cm. Berarti diameternya berapa? Dari situ pelan-pelan kita hitung. Oh, berarti dia perlunya filmnya setebal ini atau dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada, ya kita kembali ke ini tadi. Nah, untuk transfer massa misalnya di sini contohnya koefisien transfer massa KD. Kemudian ada kecepatan aliran, V, koefisien difusi, D, viskositas kinematik, nu, diameter partikel katalis D, ya, katanya gunakanlah analisis dimensi ini untuk membuat korelasi KD. Nah, di sini ada 5 besaran dan kelima besaran itu diwakili oleh besaran-besaran 2 dimensi, panjang dan waktu. Jadi dalam satuannya itu ada sentimeter, misalnya ada meter, ada waktunya, misalnya per detik gitu ya. Sehingga katanya ya ada 3 bilangan yang tidak berdimensi bisa kita buat. Dari mana? Dari 5 besaran ini dikurang 2 dimensi yang punya dimensi L dan T. Ya, sehingga kita dapat 3 bilangan nanti, 3 bilangan tak ada berdimensi. Jika kita pilih D dan D kecil diameter dari katalisnya, D besar adalah difusivitasnya, ya. Kita buat seperti ini. Jadi kalau kita mendapatkan suatu persamaan, ini disebut bilangan Sawut ini. Bilangan Sawut ini NSH misalnya, fungsi dari Peclet gitu ya, PE, kemudian bilangan Smith gitu. Ya. Jadi ini nanti suatu bilangan Smith, ini bilangan Peclet gitu misalnya. Nanti ada pangkat-pangkatnya misalnya. Dari situlah kita dapatkan. Tapi yang jelas kita harus bandingkan dulu. Ini harus di mana gitu ya. KDD per D. Di sini fungsi dari D, dV atau nu ini apa tadi? Nu-nya viskositas. Ya. Jadi kita akan membandingkan misalnya biasanya letaknya kan seperti ini. Dilihat dulu hubungannya. Seperti misalnya kalau laju alir makin kencang, maka perpindahan panasnya makin tinggi. Berarti koefisien perpindahan panas makin gede. Kalau begitu sebanding ya. Jadi kalau K-nya misalnya koefisien perpindahan panas atau masanya di sebelah kiri, sebelah atas ya, sebagai pembilang gitu. Terus di sebelah kanan laju alir itu juga harus di sebelah atas gitu. Ya, karena dia sebanding gitu. Kalau misalnya laju alir makin kecil, koefisiennya menjadi lebih gede. Nah, kalau gitu dia berbanding terbalik gitu ya. Sama seperti misalnya kecepatan reaksi minus LA sama K dikali CA gitu. Jadi kalau harga K-nya besar maka kecepatan reaksi juga besar. Nah, jadi dia sama-sama sebelah atas kita letakkan. Ya. Nah, ini juga seperti ini analisis dimensinya. Ya. Nah, ini sekedar perkenalan saja. Karena analisis dimensi sendiri merupakan suatu ilmu ya. Ada dipelajari lah dalam ceritanya itu dalam satu buku gitu ya.
Nah, setelah kita menentukan spesifikasi akhir, kemudian bila perlu kita membuat prototipenya, nah terus kita sampai ke pertimbangan ekonomi. Kita harus melihat dulu bagaimana produk kita ini apakah menguntungkan gitu ya. Dan di sini kita bandingkan dulu yang perancangan proses dengan perancangan produk. Kalau perancangan proses kan produknya adalah produk komoditas. Ya, kalau untuk produk komoditas berapa banyak sih yang dihasilkan misalnya? Jumlahnya lebih besar dari 10.000 ton per tahun. Gunakan alat apa? Nah, biasanya alat yang beroperasi secara kontinu. Kemudian produser bagaimana yang misalnya yang paling beruntung gitu ya, paling dapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi menurut peraturan umum yang biaya pembuatannya paling rendah adalah yang paling menguntungkan. Ini untuk produk komoditas. Tapi yang non komoditas ya, yang produk-produk non komoditas itu tidak ya, tapi yang paling sesuai dengan kebutuhan pelanggan itulah yang paling produser yang paling untung. Jadi non komoditas itu jumlahnya hanya 10 ton per tahun, kecil dari itu lagi. Alat yang digunakan biasanya system base ya. Kemudian yang paling menguntungkan tadi siapa? Itu tadi. Produknya yang paling efektif. Nah, untuk hierarki perancangan prosesnya yang sudah kita pelajari di awal kuliah ini, yaitu sistem base atau continue, biasanya continue, kemudian ada struktur input outputnya, apa yang masuk yang keluar, kemudian ada reaksi supaya terbentuk komoditas yang kita inginkan, dan ada pemisahan dan integrasi energi, pemisahannya supaya produk kita lebih murni, integrasi energinya untuk menghemat gitu ya, menghemat biaya utilitas. Nah, potensi ekonominya bagaimana? Jadi ada 3 tahap untuk menguji apakah layak dijalankan ya, membuat produk tersebut. Yang pertama estimasi, yang pertama itu yang paling gampang. Harga jual itu apakah lebih tinggi dari harga bahan baku? Kalau iya, ya penghasilan kita misalnya dari menjual produk itu jauh lebih besar daripada biaya bahan baku, berarti ini proyek ini layak dipertimbangkan ya. Habis itu kita lihat dulu yang estimasi kedua itu, tahap kedua itu biaya utilitas juga harus diperhitungkan. Nah, kalau biaya bahan baku dikurang ditambah dengan biaya utilitas masih lebih rendah daripada penghasilan penjualan produk. Nah, ini boleh lanjut lagi. Yang terakhir ini ya pastilah lebih rumit. Di sini juga biaya modal perlu kita pertimbangkan. Nah, kalau misalnya hasilnya pengurangan ini masih juga positif, berarti kita bisa lanjut pembuatan produknya, ya. Nah, untuk yang produk non-komoditas, faktor terpenting yang menentukan suatu produk dapat hidup terus ya, apakah kita bisa dijual sampai berpuluh-puluh tahun, itu tergantung kepada potensi dalam pasar, ukuran pasar dan harga produknya ya. Sedangkan yang ini non-komoditas ya, ini tadi yang non-komoditas, lamanya hidup produk kimia non-komoditas ya, dalam pasar dibatasi oleh kadaluarsanya katanya ya. Ini yang pertama itu faktor terpenting, ini yang biasa. Tapi kalau untuk yang non komoditas itu tergantung kepada kadaluarsanya, berapa lama kadaluarsanya proteksi paten ini. Kalau sudah tidak ada produksi paten, mungkin kita sudah was-was gitu, sudah ada pesaing yang bisa mengalahkan kita. Kemudian bisa aja muncul produk pesaing yang lebih baik yang tadi itu. Atau karena perubahan model, orang udah nggak musim lagi gitu ya, nggak mau lagi pakai yang kayak gini. Seperti waktu munculnya tablet ya.
tablet itu kan sibuk orang pada pakai tablet. Tahu-tahu orang sekarang lebih suka smartphone yang banyak fiturnya daripada tablet, udah jarang pakai gitu ya. Tablet sekarang mungkin lebih cocok untuk anak-anak kecil yang main game atau orang tua. Ya, tabletnya lebih gede, lebih gampang lihatnya gitu ya. Nah, itu sudah gak terlalu lagi. Jadi udah hilang modelnya, udah padam. Nah, karena hal seperti ini sukar diprediksi, maka diasumsikan masa hidup produk singkat. Ya, jadi karena kasus seperti ini dia bisa ya habis masa produksinya, pesaing kita sudah menghasilkan produk yang lebih baik dari kita. Nah, kita udah siap-siap lah untuk mati gitu. Ya. Nah, oleh karena itu harga produk non komoditas seperti ini itu lumayan mahal supaya dia cepat-cepat balik modal, ya. Jadi dalam waktu singkat kita sudah balik modal. Nah, itu hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Nah, ekonomi untuk non komoditas seperti biasa, seperti anak-anak yang pelajari di ekonomi teknik, ada yang disebut dengan net present value, ada ROI-nya, kemudian ada payback time. Kapan kita habis balik modal gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk produk yang dapat hidup terus, payback time-nya harus kecil dari 5 tahun. Ya. Karena ini mempertimbangkan peralatannya. Kadang-kadang misalnya seperti peralatan di pabrik, dari dia dipakai terus-menerus, berproduksi terus-menerus, mungkin masa pakainya cuma bisa umurnya cuma tahan 10 tahun. Jadi kalau payback time kita itu lebih besar dari 5 tahun, ya berarti kan masa pakainya tinggal singkat. Habis itu alat kita udah karatan, udah rusak, udah tidak bisa digunakan lagi. Kita terpaksa mengadakan peralatan baru lagi. Itu kan perlu biaya ya. Jadi dengan demikian payback time-nya itu tidak boleh lebih besar dari 5 tahun, tidak menguntungkan ya. Nanti kalaupun balik modal, ya sisa misalnya 8 tahun, sisa 2 tahun aja untungnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, kita akan sampai ke bisnis plan. Wah, tadi 25 orang, sekarang tinggal 23. Nah, ini ada tentang bisnis plan. Jadi, nanti Ibu memberi tugas kepada kelas A ini, membuat tugas ini, bisnis plan untuk buka usaha, menjual sepatu yang tumitnya bisa dinaik turunkan. Ya. Nah, ini problemnya itu kasusnya tidak ada dalam mata kuliah, hanya ada di sini. Silakan dicatat atau di screenshot biar ada petinggalnya. Jadi kelas ini ya sekitar 20 sekian orang, Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi kawannya pilih sendiri. 3 kelompok, minggu depan presentasi ya dalam bentuk PowerPoint. Jadi bisnis plan-nya itu ditulis dalam format PowerPoint, PPT ya. PPT di situ ya seperti biasa, karena cerita tentang bisnis plan, kita lihat apa saja harus ada dalam bisnis plan. Pertama ada ringkasan eksekutifnya. Ringkasan merupakan pernyataan yang jelas dan singkat dari ide, kebutuhan pasar, manfaat yang diberikan produk, keuntungan kompetitif yang ditawarkan oleh produk, strategi komersialnya dan pembiayaan yang diperlukan. Kemudian ide bisnisnya.
bagaimana ide bisnisnya akan menuju ke bisnis yang berkelanjutan dengan pertemuan yang potensial, penjelasan tentang teknologi yang melatari produk dan kebaruannya apa. Ya, fokusnya adalah bagaimana ide bertemu dengan kebutuhan nyata di pasar. Kemudian ada tim manajemennya, ya. Jadi dalam tugas ini, tim manajemennya misalnya satu kelompok ada 7 orang, maka kelompok pertama misalnya siapa ketuanya, ada buahnya siapa, masing-masing harus punya tugas tersendiri dan tercatat, tertulis di PPT-nya. Kemudian masalah intellectual property, apakah kalian mau mengajukan intellectual property atau tidak? Nah, harus disebutkan. Dan bagaimana potensi pasarnya? Definisikan pasar yang akan dituju oleh produk. Siapa yang akan menggunakan produk ini? Misalnya perempuan atau anak gadis umur sekian sampai sekian, gitu ya. Estimasi ukuran pasar. Nah, pasar yang mau kita tuju di mana? Apakah di Sumatera Utara atau hanya Medan saja? Nah, kita harus tahu berapa orang. Misalnya kita batasi umurnya dari 15 sampai 30 tahun misalnya. Wah, kalau begitu kita harus survei dulu. Cari data penduduk yang berjenis kelamin perempuan umur 15 sampai 30 tahun itu ada berapa banyak? Berapa juta penduduknya. Jadi yang kerjanya membutuhkan sepatu seperti ini berapa banyak kira-kira, ya. Nah, jadi kita harus estimasi gitu. Terus kompetisi di sini, apakah di pasar sekarang ini ada sepatu yang demikian? Ya, harus kita perhitungkan. Dan teknologinya bagaimana atau belum ada gitu ya. Terus bagaimana dengan keuangannya, ekonominya? Nah, itu tadi. Jadi proyek yang harus dikerjakan ini ya. Jadi katanya ada suatu attitude shoes, perusahaan yang baru-baru ini didirikan oleh 2 orang lulusan teknik yang cemerlang ya. Mereka merasa jemu harus mengganti sepatu ketika bergerak, misalnya dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Wah, ini harus pakai sepatu yang tinggi. Nah, anak-anak mulailah pikir ini kondisi yang bagaimana sehingga mereka perlu tapak sepatu yang lebih rendah atau lebih tinggi gitu. Terus mereka membuat sepatu yang tumitnya bisa naik turunkan ya. Jadi tulislah suatu bisnis plan untuk attitude shoes ini, untuk sepatu ini. Ya. Jadi tadi sampai di bisnis plan itu, inilah selesailah kita dengan bab 5 tentang pembuatan produk. Pembuatan produk itu adalah gerbang keempat. Ya. Jadi gerbang keempat ini fokusnya adalah aspek keuangan dan komersialisasi dari produk kita. Oke, sudah selesai hari ini. Ada pertanyaan? Nah, untuk tugas yang sebagai tugas akhir ya, untuk ujian akhirnya itu nanti kan presentasi ya. Jadi Ibu perkirakan kira-kira 3 atau sampai 4 orang ya harus membuat video tentang suatu produk hasil kreasi kelompok ya. Apa yang mau kalian buat suatu produk, kalian harus memulai dari kebutuhan, ide, pengelompokan ide, mana yang bisa dilakukan, dan sampailah ke seleksi, udah seleksi terus membuat produk. Nah, membuat produk itu harus betul-betul buat sampai jadi. Tunjukkan bagaimana kalian buat, ada videonya, kemudian harus ada kalau produknya apa, itu lotion-lotionnya pasti harus ada kemasannya. Sudah itu kalian buat neraca masanya. Misalnya untuk mendapatkan 1 kilogram produk, bahan bakunya perlu berapa. Nah, itu tujuan dari neraca masa. Berapa banyak yang harus kalian hitung gitu ya.
Udah itu analisa ekonominya yang sederhana aja, estimasi berapa. Tapi ini tergantung nanti dosen ketiga, apakah Pak Tasim ada meminta utilitasnya juga harus diperhitungkan. Kalau utilitas harus diperhitungkan, berarti neraca energi juga harus ada. Ya, kalau utilitas tidak, ya berarti tidak perlu gitu. Ya, neraca energi nggak perlu. Seperti itu. Dan bagaimana strategi pemasarannya. Dan juga ada timnya misalnya 7 orang. Siapa aja? Ketuanya siapa misalnya? Si Sarah Khairani sebagai ketua. Anak buahnya siapa? Husnul, Irfan. Irfan bagian apa? Penjualan. Habis itu si Wafi. Wafi yang jualan. Dia paling cocok kayaknya selama ini temannya banyak cewek-cewek. Pasti dia disukai sama cewek-cewek mungkin. Jadi dia cocok bagian pemasaran. Gitulah kira-kira. Ya. Nanti yang bagian apa gitu. Yang siapa yang bagian urus intelektual propertinya, kalau misalnya ini hasil penemuan kita yang canggih gitu. Jadi orang lain tidak boleh tiru, kalau mau ambil teknologi kita harus bayar gitu ya. Jadi misalnya ada remote controlnya, pakai handphone, tak itu, tapaknya tumitnya bisa turun, tinggi. Jadi bisa kita kontrol dengan HP misalnya. Itu jadi sudah boleh memikirkan ya. Jadi kalau satu kelompok 3-4 orang, mungkin satu kelas adalah 6 atau 7 grup. Ya, jadi paling tidak 2-3 kali masuk. Nah, hitung aja kira-kira kapan kita sudah mulai presentasi. Ya, dan ketika dipanggil mungkin secara acak. Siapa yang tidak ada, BO nanti, tidak ada nilai. Ya. Jadi harus persiapkan mulai sekarang. Bikinnya kan tidak gampang. Pertama kan harus kumpulkan idenya. Nah, nanti Ibu akan kirimkan rencana, kalian harus menilai teman kalian. Apa teman kalian malas? Ya. Jadi nanti dari situ ada penilaiannya. Ibu sendiri mungkin Ibu tidak, nanti dosen tidak akan melihat siapa yang lebih rajin gitu ya ketika mengerjakan tugas ini. Jadi anak-anak bikin sendiri, habis itu kirim ke dosen, ya, sehingga rahasia, bersifat rahasia. Kalau misalnya kalian takut nanti, wah saya bilang teman saya itu malas, itu ya, ketahuan nanti, nggak bocor ya. Jadi sama seperti semester lalu kayaknya ya, yang Ibu kirimkan form untuk menilai teman. Nah, jadi satu kelompok itu rata-rata menunjuk si siapa itu paling malas. Jadi sama kesimpulannya. Oh, ini siapa itu paling malas ya. Ketahuannya. Kalau seperti itu yang nilainya nanti kurang bagus dari segi keaktifannya. Seperti itu. Jadi rajin-rajinlah semua supaya ya nilainya bagus gitu. Ya, sampai saat ini rancangan produk ini nggak banyak yang dapat A ya. Lebih banyak yang ya paling B+, B, yang dapat A pun 1-2 orang, nggak lebih dari 5 orang satu kelas, sangat sedikit. Apalagi udah ada kasus katanya. Anak 2019 itu bandel-bandel. Kejam-kejam terhadap adik-adiknya. Nah, ini reputasi yang tidak baik gitu ya. Perlu diperbaiki lah, rehabilitasi. Dan sampai tertuduh semua seperti ini, nanti di tugas akhir semua nilainya jelek-jelek baru kapok nanti ya. Nah, maksudnya kita dosen tidak menekan nilai kalian ya, tidak mengurangi nilai. Biasanya yang ada adalah menambah nilai. Tapi kalau misalnya sudah ada kasus seperti ini, semua sudah terkondisi bahwa anak 2019 itu bandel. Nah, jadi akhirnya semua berpendapat seperti itu. Nah, nanti kalau nilainya kurang-kurang sedikit pun tidak akan dibantu. Ya, yang rugi kan anak-anak sendiri ya. Jadi cobalah macam mana
merehabilitasi nama baiknya. Jangan gara-gara lusa susu sebelangga, gara-gara nilai setitik gitu ya. Gara-gara ada di antara kawan kalian itu yang jahat, yang bandel, yang mungkin masa kanak-kanak suram itu yang nggak pernah main-main. Jadi sekarang udah jadi mahasiswa, main lah dia. Sampai tidak mempertimbangkan itu anak orang gitu ya. Jadi ya seperti itu. Tahun 2011, 2000 berapa dulu ya, angkatan 2009 itu satu angkatan dihukum waktu itu. Oh, sebenarnya bukan satu angkatan, bukan. Asisten semua rata-rata. Karena waktu itu kejadiannya ya, waktu itu mereka mengumpulkan semua perhatikan lab apa gitu waktu itu. Jadi yang lab lain asistennya juga ikut. Waktu itu hari Jumat, ya. Jadi mereka dipanggil entah diapain, ibu nggak tahu ya. Setelah itu anak cowoknya pergi ke masjid karena hari Jumat ya, yang Muslim pergi sholat Jumat. Jadi waktu itu cewek-ceweknya yang kerasukan, ya kesurupan menurut ibu lah. Karena cewek-cewek yang menghukum injak-injak baju lab dari praktikannya, laporannya dikoyak seperti itu. Jadi akhirnya mereka ngadu ya, anak adik-adiknya itu ngadu ke departemen. Waktu itu ketua jurusannya adalah ketua departemen kita Pak Irfan. Jadi banyak yang kena, termasuk asisten dari lab OTK juga. Padahal masa itu asisten lab OTK itu termasuk yang paling baik dari hasil survei. Ya, mereka paling baik. Tapi ada 2 orang, ada salah satu pemicunya. Ternyata setelah diwawancara, asisten ini rupanya ayahnya itu memperlakukan dia secara militer, kayak militer gitu, keras. Sehingga pada saat itu dia menganggap adik-adiknya ya seperti dia gitu. Dianya menjadi ayahnya gitu. Jadi dia menghukum mereka dengan keras gitu. Ya, memperlakukan dengan ya tidak baik. Ibu nggak tahu apa pemicunya. Jadi satu asisten semua kena, banyak yang kena pecat gitu waktu itu. Dan mereka tidak dilayani. Ada urusan apapun misalnya yang harus dibantu oleh jurusan, mereka tidak dilayani selama 1 semester. Seperti itu waktu itu. Ya. Nah, itu janganlah sampai terjadi seperti ini. Seperti yang Ibu katakan, ini menghukum adik-adiknya itu main-main seperti itu, ya jangan-jangan masa kanak-kanaknya suram. Atau kesurupan, seperti yang kemarin, anak cewek pula yang berbuat seperti itu, gitu ya. Memang banyak sebenarnya waktu itu terlibat. Heboh betul. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi sekarang kenanya yang sama-sama 2009, angkatan 2009, sekarang 10 tahun kemudian 2019 dan tersiar kabar seperti itu. Ya gitulah. Mudah-mudahan 2019 ini bisa memperbaiki nama baiknya. Jangan sampai dianggap seperti itu. Bentar lagi kalian akan tamat ya. Ini banyak tugas akhir. Tugas akhir itu dari segi ya itu apa namanya? TRP itu berapa SKS, penelitian berapa SKS, SKP berapa SKS. Nanti jangan sampai itu sama sekali tidak ada nilai A, rugi. Ya, udah bikinnya susah, tidak ada nilai A lagi. Ya, oke. Sampai di sini udah Ibu selesaikan karena Ibu lihat udah dari Ibu berhenti tadi sampai sekarang udah 10 menit. Kayaknya nanti terlalu panjang yang Ibu cerita. Bosan katanya. Ibu tiap hari ini aja ceritanya. Ya udah, sampai di sini saja ya. Jangan lupa minggu depan harus kerjakan tugas yang tadi Ibu berikan, nanti presentasi. Dan rencananya memang offline, ya rencananya. Kalau tidak ada halangan. Ibu udah diajak sama Bu Halimah. Bu Halimah bilang, ayo Bu, katanya. Kita offline aja, anak-anak lebih rajin hadir. Kalau enggak yang online ini, sudah join habis itu bobok dia, hilang. Dipanggil-panggil enggak muncul. Ya, dari misalnya satu kelas yang tadinya 30-an orang, 40-an orang, lama-lama jadi belasan. Kalau di kelas kan nggak bisa menghilang ya.
Paling alasannya, Bu, mau ke toilet katanya. Tapi ada yang pakai bahasanya tidak sedap. Lucu. Ya udah, sampai di sini saja. Ibu pamit ya. Ibu end dulu. Assalamualaikum, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bu.